Teori bahasa dan otomata. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata adalah bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Hal utamanya ada pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi, masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. 1. Tahun 1940. Sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun, karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, pada tahun 1940 dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini tidak sempurna karena hanya memiliki kecepatan yang terbatas dan memori yang hanya cukup untuk programmer mengembangkan program saat itu. Meskipun dengan komputer yang terbatas, pada tahun ini tercipta bahasa assembly yang merupakan bahasa simbol dari bahasa mesin. Dalam bahasa assembly, setiap bahasa mesin memiliki simbol tersendiri, seperti misalnya move untuk memindahkan, add untuk menambahkan, mul untuk perkalian, sub untuk menambah, dan lain sebagainya. Terciptanya bahasa assembly merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dalam dunia pemrograman. Akan tetapi masih ditemukan kekurangan dalam bahasa assembly karena sangat sulit diterapkan. Selain itu, programmer juga merasakan kesulitan dalam mengembangkannya. Pada tahun 1948, Cornel Zuse merilis sebuah paper kepada publik tentang bahasa pemrograman yang sedang dikembangkannya, yaitu Plakkalkul. Akan tetapi, karyanya tidak sempat digunakan karena tersisih oleh bahasa pemrograman lainnya. Selain Plakkalkul, bahasa pemrograman yang dikembangkan tahun 1940 adalah Lineage Coding System pada tahun 1948 dan C10 pada tahun 1949. Tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Pada rentan tahun ini dibuatlah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan turun-temurun dan telah tersebar luas sampai saat ini. Bahasa pemrograman pada masa ini telah menggunakan istilah yang dekat dengan bahasa manusia, semisal word untuk menulis dan read untuk membaca. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga menggunakan beberapa metode pemrograman seperti procedural programming dan object oriented programming atau OOP. Bedanya, pada masa procedural programming, program dieksekusi dengan menggunakan variabel-variabel yang berkaitan, sedangkan pada OOP, program dijalankan berdasarkan objek. Bahasa pemrograman yang berkembang pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an diantaranya adalah Fortran 1955 yang ditemukan oleh John W. Butchkes, DKK, LISP, pada tahun 1958 yang dikembangkan oleh John MC Cherty, DKK, dan COBOL 1959 yang dibuat oleh The Schrödinger Committee, yang mana Gregg Hoover sangat berperan besar. Selain tiga bahasa pemrograman di atas, masih ada lagi yang lainnya seperti Simula 1962, APL 1962, Basis 1964, dan seterusnya. 3. Periode tahun 1967 sampai 1978 menetapkan paradigma fundamental. Pada periode 60-an sampai 70-an memang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an, seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh tiga programmer yang berbeda, yaitu Kolmogorov, Roussel, dan Kowalski, yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selain itu, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya Pascal 1970,
Fortran 1970, C 1970, Smalltalk 1970, MIL 1973, dan SQL 1978. Periode 1980-an, konsolidasi modul dan performa. Pada periode ini, bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang mana tahun 1980 merupakan periode dari konsolidasi relatif. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Pada tahun ini juga terjadi fenomena baru dalam desain bahasa yang lebih fokus pada penggunaan modul secara masif. Selain C++, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya adalah ada 1983, Eiffel 1985, Perl 1987, dan PL 1989. 5. Periode 1990-an visual. Untuk memudahkan programmer membuat aplikasi pada tahun ini, selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Selain itu, ada DLP yang dikembangkan dari Pascal untuk Windows. Puncaknya adalah pada tahun 1997 di mana Visual Basic 5 dirilis untuk memudahkan koneksi ke database dan OO COBOL yang digunakan dalam versi Windows. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas programmer berpendapat bahwa tahun ini termasuk tahun yang sangat produktif bagi dunia bahasa pemrograman. Bahasa-bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell 1990, Java 1991, Ruby 1993, PHP 1995, JavaScript 1995, dan seterusnya. 6. Periode tahun 2000-an hingga sekarang. Pada periode ini, vendor bahasa programmer mereka untuk menggunakan produk mereka untuk membuat program. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobil. Hal ini ditandai dengan maraknya layanan website yang berbasis internet untuk platform ponsel. Selain hal di atas, ada periode ini juga disebut sebagai zamannya CMS atau Context Management System, yang mana menyebabkan lompatan pengembangan PHP script sangat cepat. Hal ini tentu saja mempermudahkan dalam membuat website yang sudah tersedia berbagai macam template. Banyak modul yang siap pakai sehingga tentu akan sangat memudahkan programmer sehingga tidak perlu lagi mempelajari semua script HTML dan bahasanya. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini diantaranya ada TCL atau TK, Program, Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual Net, JavaScript, Template, dan Java atau Java 6, JDK, JED, Java Beans, J2ME. Karakteristik dari setiap penerjemahan bahasa formal. Translator. Translator terbagi menjadi 3 kategori. Adapun jenis translator adalah sebagai berikut. 1. Compiler, 2. Interpreter, 3. Assembler. 1. Compiler. Jenis translator yang pertama adalah compiler, yaitu orang yang mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, sebab proses penerjemahan bahasa kode ini juga harus tersimpan ke memori dan durasinya sangat bergantung pada kemampuan compiler serta spesifikasi perangkat komputer. 2. Interpreter. Mirip seperti compiler, interpreter adalah orang yang mengubah program satu per satu dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan terjemahan suatu bahasa pemrograman. Dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Pasalnya, setelah kode dibaca dan terdeteksi ada kesalahan, ia akan segera memperbaikinya. 3. Assembler. Biasanya assembler bertugas untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin. Mirip seperti compiler, tetapi lebih interaktif seperti translator. Bahasa yang dipakai juga lebih sulit dipahami karena merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya dipahami mesin CPU komputer.
Sekian dan terima kasih.